Selamat kembali di channel Robistat. Kali ini kita akan membahas tentang uji proporsi ya, baik menggunakan nanti uji proporsi terdiri dari dua kategori maupun lebih dari dua kategori. Kita akan menggunakan nanti dua tipe data raw data ketika data itu disusun berdasarkan respondennya, atau menggunakan namanya frekuensi dari data, atau menggunakan summaries dari data. Sebagai contoh, misalkan saja kita akan melihat ya datanya, kita buka dulu. Misalkan untuk data uji proporsi ya, kita uji proporsi, kita ambil dulu datanya, kita uji tentang data SPSS ya, uji proporsi, data uji proporsi ini. Nah, oke, ini dia. Nah, di sini kita punya data ya, misalkan gender itu 1 laki-laki 2 perempuannya. Apakah gender ini dia sama nggak sih proporsi antara laki-laki dan perempuan? Saya seperti itu. Itu menggunakan raw data. Tapi bisa jadi kita gunakan summaries data. Misalkan datanya sudah diketahui laki-laki itu 60 orang, perempuan itu 50 orang. Nah, cara yang pertama, kalau yang ini terdiri dari dua kategori, kita tinggal klik aja di sini analyze ya, kemudian kita pilih non parametric ya, kemudian kita pilih si binomial. Yang mau kita masukkan gender pertama ya, kemudian tes proporsinya berapa persen, misalkan apakah dia sama atau tidak. Kalau sama atau tidak berarti pakai tes proporsinya 0,5. Nah, hasilnya kita lihat di sini bahwa hasilnya dengan uji binomial dia tes proporsinya 0,5, walaupun di sini memang nilainya agak beda jauh ya, 6 dengan 14, tapi secara statistik itu tidak signifikan karena probabilitasnya di atas 0,05. Nah, kalau kita punya data summaries data bagaimana? Misalkan kita punya summaries data seperti ini. Sudah ada. Jadi laki-laki itu 60 orang dan perempuan 50 orang. Kita nggak bisa pakai yang tadi ya. Kita gunakan dulu namanya penimbang. Jadi kita buat di sini data, kita pilih dia weight cases. Nah, jadi ditimbang dia. Berdasarkan apa? Berdasarkan si frekuensi JK. Nah, gitu ya. Nah, frekuensi JK, jenis kelamin, ini frekuensi JK kita masukkan ke sini. Nah, kita oke kan. Nah, kemudian barulah kita bisa menganalisis ya, menganalisis non-par yang tadi, yang binomial. Nah, kita pilih si tadi yang mau diuji adalah si jenis kelamin. Oke, tinggal kita oke kan. Nah, kita lihat hasilnya. Di sini kalau hasilnya kita lihat. Nah, ini ya, grup 1 laki-laki 60 orang, perempuan 50 orang, harapannya dia 0,5 tes proporsinya. Ternyata dia tidak signifikannya. Walaupun beda 10 orang, tapi secara statistik probabilitasnya di atas 0,05, berarti tidak cukup bukti menyatakan bahwa proporsi laki-laki dan perempuan itu sama. Ya. Maksudnya tidak cukup bukti bahwa populasi itu berbeda, tidak cukup bukti kita menolak nol gitu. Nah, kemudian misalkan dia terdiri dari 3 kategori ya. Misalkan dari sisi pendidikan. Nah, pendidikan di sini ada 3 kategori. Nah, ini kalau dia menggunakan raw data ya, raw data. Jadi, yang pertama dari misal pendidikannya SD, yang kedua SMP, yang ketiga SMA gitu ya. Nah, itu dia dari raw data. Nah, caranya yang berarti yang kita gunakan adalah uji proporsi dengan menggunakan chi-square satu sampel. Ya, chi-square satu sampel itu H0-nya dia sama proporsinya, H1 atau homogen, H1-nya dia berbeda. Nah, di sini kita pilih analyze, maka kita pilih non-par, pilih yang di sini namanya chi-square. Nah, kita pilih tadi apa? Pendidikan. Nah, kategorinya sama. Tapi kalau dia misalkan kita anggap berbeda-beda ya, yang satu itu lebih besar atau dua itu lebih besar, kita bisa menggunakan, misalkan yang pertama gunakan spesifik. Nah, spesifik itu. Tapi pada umumnya digunakan all category equals. Nah, kita oke kan? Kita lihat di sini dia uji chi-square-nya ya. Nah, kalau kita lihat dengan uji chi-square, nah ini SD SMP itu 110 orang ya, SMA 0, PT 0, berarti kita katakan bahwa dia perbedaannya nyata, signifikan, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau dia menggunakan datanya merupakan data summary seperti ini. Nah, ini misalkan daerah ya, daerah 1, daerah Sumatera ada 40 orang, daerah Jawa Bali 50 orang, dan daerah lainnya 20 orang. Nah, itu bagaimana mengujinya? Sama prinsipnya, berarti kita harus menggunakan namanya weighted. Nah, kita weighted dulu dia. Kita kasih penimbang ya. Ini kita keluarkan dulu. Tadi dia weighted-nya adalah si frekuensi daerah. Nah, kita oke kan? Barulah kita menggunakan si analisis si chi-square tadi ya, analisis si chi-square. Nah, ini kita gunakan, ini kita keluarkan dulu.
Kita pilih tadi si daerah asal ya, si daerah asal yang mau kita bandingkan. Nah, kita okekan saja. Kita lihat hasilnya. Nah, kalau kita lihat hasilnya di sini, bahwa ketiga daerah itu dia dianggap berbeda nilainya ya. Jadi nilainya dianggap berbeda seperti itu. Karena nilai probabilitasnya di atas 0,05 gitu. Nah, sekarang kita misalkan ada uji ya, uji chi-square yang tadi sudah digunakan ya di video sebelumnya. Yaitu dari raw data, bagaimana kalau dia berasal dari summaries data atau tabel kontingensi yang diberikan ke kita, soalnya seperti ini misalkan. Nah, ini misalkan kita mau lihat ini adalah hubungan antara kerusakan jalan di desa ya, di daerah Jawa dan Sumatera. Datanya seperti ini, kita nggak punya data raw datanya ya. Nah, langsung seperti ini. Jadi Jawa, misalkan desa 1 Jawa dia baik, ya 2 Jawa jalannya rusak dan seterusnya, banyak 510 seperti ini. Maka kita susun ini, kita susun si pulau, kita susun kondisi jalan, baru frekuensinya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini kan, ini pulau ya, pulau yang pertama Jawa, pulau kedua non Sumatera. Kemudian kondisi desanya, 1 Jawa yang baik, kemudian Jawa yang kondisi jalannya rusak, Sumatera yang kondisinya baik, kondisinya yang rusak. Kita susun dalam menjadi 3 kolom ya. Ini kondisi kategori 1, kondisi 2, dan ini weighted-nya. Nah, berarti kita tinggal menggunakan si weighted. Nah, weighted tadi ini, berarti yang ini kita keluarkan ya. Kita keluarkan dia, kita ganti dengan si si nilai dari desa rusaknya ya. Berapa banyak desa yang rusak seperti itu. Kita oke kan? Nah, barulah kita menggunakan nilai dari si chi-square, uji chi-square seperti di uji menggunakan asosiasi ya, menggunakan data kualitatif ya, kita cross step. Nah, cross stepnya seperti biasa, cuman kita tadi tidak memasukkan nilai secara raw data, kondisi jalan dan pulau gitu ya. Nah, dia akan terbentuk seperti ini ya. Kita pilih chi-square ya. Nah, misalkan kita pilih analisis ininya adalah analisis Kramer ya, misalkan seperti itu ya. Nah, tinggal kita okekan saja. Nah, dia nanti akan terbentuk si cross stepnya ya, dia akan membentuk si cross stepnya seperti ini tadi kan, baik, rusak, Jawa, Sumatera ya, atau nanti barisan kolomnya bisa diubah ya. Nah, barulah kita bisa melihat bahwa ada keterkaitan antara H0 kan itu biasanya dia bersifat independen atau tidak ada kaitan. H1 itu bersifat dependen atau ada kaitan atau ada hubungan. Nah, di sini nilai chi-square-nya signifikan karena lebih kecil atau dari 0,05 atau dari alfa yang ditentukan. Nah, seperti itu ketika teman-teman menggunakan uji proporsi atau uji asosiasi ketika menggunakan data summaries data maupun menggunakan raw data. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.